Baik, selamat pagi teman-teman dan sahabat semuanya. Di sini saya Peri Anggara ingin membuat video pembelajaran tentang basis data dan manajemen informasi. Saya mahasiswa dari Universitas Sarjana Wiyata Atan Mahasiswa semester 4. Yang pertama yaitu DBSM, Database Management System, yaitu pengertiannya menurut Jogianto, pengertian database adalah kumpulan informasi data yang saling berhubungan satu sama lain, di mana data tersebut disimpan luar komputer dan diperlukan software tertentu untuk memanipulasinya. Selanjutnya, basis data atau database adalah kumpulan dari berbagai data yang saling berhubungan dengan yang lainnya. Yang kedua, perangkat lunak yang mengelola database disebut sistem manajemen database atau database management system. DBSM yang memberikan keuntungan yang nyata baginya menggunakan komputer sebagai suatu sistem informasi. Nah, yang selanjutnya itu ada program yang digunakan user untuk mengatur database, yaitu creative maintain, yang ada dibagi menjadi 3, yaitu definishing, manipulating, dan sharing. Selanjutnya komponen DBSM ada 3, yaitu yang pertama file manager, yang kedua database manager, yang ketiga query processor. Selanjutnya agar basis data dapat digunakan secara bersama, tujuan DBSM adalah agar basis data dapat digunakan secara bersama. Yang kedua, agar proses akses data lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, untuk menghemat ruang penyimpanan data. Yang keempat, membantu menjaga keamanan data. Dan yang kelima, mencegah dan menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi data. Yang terakhir, menangani data dalam jumlah yang besar. Selanjutnya fungsi DBMS. Yang pertama, mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kedua, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Yang ketiga, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Yang kelima, membantu proses penyimpanan data yang besar. Yang keenam dan yang terakhir, membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Nah, sekian dari saya. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat buat teman-teman semua. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adinda Safar Madani, NIM 2019 008363. Di sini saya akan melanjutkan slide yang berikutnya. Di sini ada fungsi database management system dalam jangka panjang dibagi menjadi 2, yaitu proteksi dan maintaining. Proteksi ini mengandung sistem protect yang menangani kondisi malfaktur cache baik pada hardware maupun software. Proteksi ini tuh langkah untuk menjaga keamanan dari data yang berharga kita dari ancaman atau protect dan kegagalan sistem. Dan yang kedua itu maintain mengandung sistem maintaining yang selalu meningkatkan kebutuhan perusahaan tiap waktu. Nah, jadi itu perusahaan tetap menjaga agar data tersebut tetap prima dalam menunjang operasinya. Yang selanjutnya ada manfaat database management system. Yang pertama atau yang A itu ada controlling redundancy. Redundancy itu duplikat data, penyimpanan data secara berulang. Jadinya untuk
Mengatasi pengulangan data bisa menggunakan dengan mengintegrasi data supaya data yang tersimpan itu tidak ada yang sama seperti itu. Dan yang B itu restricting unitary access, itu memberikan pengaturan hak akses, batasan akses database. Jadinya pengguna yang tidak berhak tidak bisa mengakses data kita seperti itu, data atau file pribadi kita. Kita juga bisa memasang password ataupun username seperti itu. Yang C, providing person store for program object. Ini menyediakan ruang penyimpanan khusus untuk objek program. Yang D itu providing store structure for efficient query processing, menyediakan struktur penyimpanan yang bagus untuk efisiensi proses query. Yang E itu providing backup and recovery, itu jadinya untuk melindungi dari gangguan, jadinya file kita untuk proses ini untuk melindungi file kita dari gangguan pada sistem atau pada program oleh pengguna. Dan yang F itu providing multi-user interface, jadinya kalau kita mengakses data kita lebih dari dua orang atau lebih, maka itu akan mempengaruhi atau kemungkinan akan tidak mendapatkan informasi yang akurat. Yang selanjutnya yang G itu expressing complex relationship among data. Ini tuh untuk jadinya semakin banyak data yang kita punya, maka jadi organisasi tersebut mendapatkan informasi yang banyak. Dan yang H itu enforcing integrity constraint, itu tuh untuk aturan konsistensi tidak boleh dilanggar dalam basis data. Nah, selanjutnya ini ada basis data internal, yang ini di sini ada klien internet, server web, server aplikasi, server basis data, dan database yang terakhir. Yang selanjutnya ada pengaruh terhadap kinerja. Yang pertama ada manajemen file yang baik dapat menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Dan yang kedua ada manajemen file yang baik, tidak terjadi redundansi atau duplikat data dan inkonsistensi data. Dan yang ketiga fleksibel. Yang keempat ada aman, jadinya kita menggunakan database management system ini aman. Yang terakhir ada potongan informasi mudah dihubungkan. Yang selanjutnya ada batasan yang harus dipatuhi database management system. Yang pertama ada kerangkapan data. Nah, di sini tuh penyimpanan item data yang lebih dari satu lokasi fisik. Jadinya tuh kita harus menghindari kerangkapan data ini supaya tidak terjadi pemborosan dan terjadi ketidakkonsistensinya data. Kedua itu inkonsistensi data. Nah, di sini tuh munculnya data yang tidak konsisten pada area yang sama. Ini dikarenakan ada kesalahan pemasukan data dalam pemasukan data. Dan yang ketiga itu data terisolasi. Data terisolasi ini dikarenakan pemakaian beberapa file. Data terisolasi ini harus dihindari karena mengakibatkan data dan informasi yang kita dapatkan itu kurang efektif dan efisien atau kurang lengkap. Keempat ada keamanan data. Prinsip basis data itu harus digunakan oleh pengguna atau yang wewenang data tersebut. Jika ada kerusakan data bisa dapat digunakan dengan membackup data. Terakhir ada integritas data. Nah, di sini tuh gunanya integritas data supaya data yang operasi itu dalam keadaan penuh atau informasi yang kita dapat itu dalam keadaan penuh. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Cecep Aditya, NIM 2019 008371. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, Sarjana Wiyata Taman Siso. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Nah, DBMS mempunyai keunggulan dan kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan terlebih dahulu. Nah, keunggulan yang pertama adalah mengurangi duplikasi data. Yang kedua adalah menjaga konsistensi dan integritas data tersebut. Nah, yang ketiga meningkatkan keamanan data. Nah, yang keempat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data tersebut. Nah, yang kelima meningkatkan produktivitas para pengguna data tersebut. Nah, yang terakhir adalah memudahkan pengguna dalam menggali informasi dari kumpulan-kumpulan data tersebut. Nah, kelemahan DBMS antara lain adalah harga DBMS yang handal biasanya membutuhkan biaya yang cukup mahal. Karena kenapa? Perangkat yang handal pastinya mempunyai komponen-komponen yang sangat bagus sekali. Nah, yang kedua adalah kebutuhan akan sumber daya yang sangat tinggi. Nah, yang terakhir ada komprehensi dari sistem lama ke sistem DBMS.
terkadang sangatlah mahal. Karena kenapa? Dari DBMS lama ke DBMS baru tentunya sangat membutuhkan biaya cukup mahal, karena DBMS yang baru pastinya sangat upgrade dan kualitasnya sangat bagus dan kinerjanya juga sangatlah cepat. Di samping biaya pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, diperlukan juga biaya pelatihan. Karena kenapa? Biaya pelatihan juga sangatlah penting. Kenapa? Kita menggunakan DBS baru, tetapi kita tidak berlatih, tentunya sama saja bohong. Karena kenapa? Kita tidak bisa menggunakan DBMS tersebut. Nah, selanjutnya berikut adalah bidang-bidang fungsional yang sudah umum menggunakan basis data. Yang pertama ada pergudangan, yang kedua ada akuntansi, yang ketiga ada referensi, yang keempat ada layanan pelanggan dan lain-lain, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk organisasi atau perusahaan yang memanfaatkan basis data sebagai komponen sistem informasi dalam organisasi atau perusahaan dapat berupa seperti ini. Nah, perbankan. Kenapa perbankan sangat harus menggunakan basis data? Tentunya dalam perbankan adanya pengolahan data nasabah atau data tabungan, data pinjaman, data store pinjam. Tentunya itu sangat membutuhkan basis data tersebut. Nah, selanjutnya ada pabrik. Kenapa basis data juga sangat dibutuhkan di pabrik? Karena di pabrik juga adanya stok barang, keluar masuknya barang. Tentu itu sangat membutuhkan basis data. Karena kenapa? Kalau tidak mempunyai basis data pasti akan racuh. Kenapa? Stok barang tidak tahu, pengeluaran dan pemasukan barang tidak tahu. Kalau adanya basis data, tentunya keluar masuknya barang akan tersusun rapi. Nah, tentunya pengolahan karyawan juga sangat rapi, pengolahan gaji juga sangat rapi, karena udah tersistem adanya basis data tersebut. Nah, tentunya penjualan juga harus mempunyai basis data. Karena kenapa? Contohnya ya, penjualan di Shopee. Nah mereka para penjual mempunyai basis data. Jadi stok barang, stok pengeluaran tentunya sangat tersistem. Sedangkan mereka yang tidak tersistem, mungkin stok barang A sudah habis tidak diisi lagi. Kalau mereka yang punya basis data, mungkin stok yang kosong langsung diisi. Karena kenapa? Basis data itu sangat menguntungkan, sangat memudahkan kita untuk berjualan. Nah, pegawai juga tentunya menggunakan basis data menurut saya. Karena kenapa? Contohnya ya, pegawai pabrik. Nah, mereka keluar masuk tentunya menggunakan absensi yang cukup modern. Ya, contohnya menggunakan fingerprint. Jadi otomatis mereka yang masuk jam 8 otomatis jam 8. Jadi mereka yang telat otomatis sudah ketahuan. Jadi udah tersistem. Nah, contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya bisnis inteligensi adalah sebuah proses bisnis yang memanfaatkan teknologi khusus agar dapat menganalisis data dan menyajikan sebuah data tersebut sebagai bentuk informasi yang sangat dipahami untuk keperluan bisnis kita. Nah, jadi data-data tersebut yang dihasilkan sangatlah akurat sehingga kita bisa mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Mungkin lebih tepatnya lebih baik dan kerugiannya sangatlah minim. Nah, contohnya bisnis inteligensi saat ini tentunya sudah memanfaatkan basis teknologi yang sangat modern, yaitu memanfaatkan teknologi berbasis cloud untuk bisnis yang kita jalankan. Nah, selanjutnya ada penerapan data warehouse
diterapkan pada beberapa perusahaan bidang berikut ini. Nah, antara lain perusahaan telekomunikasi tentunya mengambil jumlah transaksi yang terjadi. Nah, perusahaan keuangan mendeteksi transaksi keuangan di dalam perusahaan tersebut. Nah, perusahaan asuransi menderifikasi layanan kesehatan, mana yang perlu untuk diberikan asuransi, mana yang tidak perlu untuk diberikan, mana yang perlu tidak diberikan asuransi. Nah, bidang olahraga tentunya menganalisis statistik permainan. Jadi contohnya ini permainan sepak bola tim A dan tim B. Contohnya statistik tim A sangatlah tinggi, menyerang sangat tinggi, dan tim B statistiknya pertahanan yang sangat baik. Nah, contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya hubungan antara interagensi bisnis dan teknologi basis data. Contohnya bisnis inteligensi dan data working adalah dua pilar yang sangat penting dalam kelangsungan suatu perusahaan. Karena kenapa? Ini sangat membantu memeriksa elemen-elemen penting seperti CRM, ERP, supply chain, produk, dan pelanggan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kemudahan mengakses informasi tentunya sangatlah penting di dalam informasi digital. Memudahkan proses transformasi informasi, meliputi proses perbaikan, menyalin, mengubah, mengolah, menyimpan, dan mengirimkan. Nah, itulah kemudahan mengakses informasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon dimaafkan apabila banyak kekurangan presentasi yang saya sampaikan. Mohon dimaklumkan. Sekian dan terima kasih. Salam.